Adakah orang yang mengatakan iman? Nah, atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada di dalam hati? Ada dan banyak. Bahkan yang lebih parah lagi malah bertolak belakang. Kalau tadi kan belum ada. Mereka katakan iman, tapi kata Allah walamma. Nah, belum lagi, kan begitu? Kalau belum lagi kan berkemungkinan akan ada. Tapi ada enggak orang yang mengatakan sesuatu tetapi yang di dalam hatinya bertolak belakang? Siapa itu? Orang munafik. Jadi ada orang yang mengatakan dengan mulut mereka, dengan lidah mereka, kalimat yang berbeda. Nah, dengan apa yang ada di hati mereka. Allah Subhanahu wa taala membukakan hakikat itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ditemukan di dalam surah Al-Maidah ayat 41. Sudah? Apa bunyinya? Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Jadi ada orang-orang yang dengan mulut mereka berkata iman tetapi hati mereka tidak beriman. Kemudian ketika mereka bertemu dengan ujian atau sesuatu yang membutuhkan pengorbanan berbagai macam, mereka bukannya berpihak kepada Rasulullah dan para sahabat kaum mukminin, tapi mereka malah menyebelah atau berpihak kepada orang-orang kafir. Nah, mereka ini yang dimaksud oleh Allah adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Itu makanya orang-orang munafik itu didefinisikan oleh para ulama, mereka alladzina yuzhiruna al-iman, mereka-mereka yang menyatakan, ya, memperlihatkan kepada orang keimanan, wa yubtinuna al-kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Itu nifak, itu kemunafikan. Ini imannya pencitraan saja, batinnya malah kekufuran yang ada, engkar. Jadi berbahaya orang-orang munafik ini. Karena itu berhati-hati. Banyak ulama mengatakan bahawa bahaya kemunafikan lebih dahsyat daripada kekufuran. Bahaya orang munafik lebih dahsyat dibandingkan orang kafir. Kenapa? Orang yang kafir jahriyan secara terang-terangan kita tahu dia berada di mana secara akidah. Dan kita mudah untuk mengambil langkah waspada. Tapi orang munafik berisiko. Makanya ada maqula, ada hikmah yang saya tulis baru-baru ini. Aku peringatkan, wa murafaqah, janganlah hendaknya membersamai atau berteman dengan al-munafik, dengan orang munafik. Nah, kenapa?
Karena dia bisa hadir di mana saja. Dia bisa hadir di mana saja, yang membuat seseorang menjadi tidak menyadari siapa orang ini sebenarnya. Orang munafik, hati-hati. Kenapa? Karena dia orang yang sangat licik di dalam melakukan tipu muslihat. Itu orang munafik. Fa'innahu makirun jiddan. Sangat licik orangnya melakukan makar tipu muslihat. Nah, diambil contoh. Ya'kulu ma'adzi. Ini perumpamaannya. Ya'kulu ma'adzi. Wa yanbahu ma'al kilab. Wa yabki ma'al ra'i. Perangai orang munafik begitu. Makan bersama serigala, menyalak sama dengan anjing, tapi menangis sama penggembala. Coba bayangkan. Serigala makan binatang buruan, dia ikut makan. Anjing yang menjaga, menyalak, dia ikut pula menyalak sama dengan anjing. Nah, ketika yang punya ternak penggembala menangis, nyo satu lo menangis. Nah, di mana dia itu? Jadi apa yang ada di dalam qalbu manusia bisa jadi yang lahir pada lisannya tidak seperti itu. Nah, tentu itu tidak kita inginkan sebagai seorang mukmin. Jangan begitu. Jauhi kemunafikan itu. Nah, supaya jangan kemunafikan itu yang hadir di dalam diri, maka setiap bahagian keimanan yang kita harus yakini di dalam Islam, tegakkan rukun dan syaratnya. Begitu caranya. Iman kepada Allah kan ada rukun dan syaratnya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, kamu beriman tak dengan Allah? Beriman. Tapi kamu yakin tak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak kamu sembah? Oh, kalau itu tidak, nah lain dulu. Kalau begitu berarti tidak tegak rukun. Walaupun dia menyebut la ilaha illallah. Kamu yakin tak bahwa yang menentukan segala rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Aku itu ya ragu. Kalau begitu, berarti orang itu tidak memenuhi tuntutan dari tauhid la ilaha illallah itu. Nah, jadi kalau tidak berdiri rukun atau tidak ada rukun di dalam diri, maka sesuatu itu tidak ada. Jadi kalau rukun iman kepada qada dan qadar tidak wujud di dalam diri kita, maka pada hakikatnya tidak ada iman kepada qada dan qadar. Walaupun orang itu mengatakan beriman kepada qada dan qadar. Berarti itu sebatas baru ucapan dengan lisan saja, dengan lidah semata.